Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu ya Muhammad. Alhamdulillahi wahdahu ya Muhammad. Alhamdulillahi wahdahu ya Muhammad. Aliful lam mim la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Qa'iman bil qisti jarikumullahu fa annatu fakun. Walau annal Qur'an suyirat bil jiwal wa qutiat bil ardu. Wa kulli ma bihil mauta balillahul amri jami'an. Innallaha yuhayyillahu la ilaha illallah. Kun fayakun. Marilah kita semua, terutama yang saya utamakan orang-orang tua adat di Batu Besar, khususnya di Pulau Batam ini. Dan saya tidak bisa menyebutkan bapak-bapak satu persatu di hadapan saya ini. Maklumlah saya ini sekolahnya apa saja. Dan bahasa saya pun Tuhan sajalah yang tahu. Tapi hati saya setinggi langit, sama dengan tingginya langit ini, untuk menyertakan artinya orang-orang khusus layar di Pulau Batam ini dan suku-suku lain pun kami ingin kerjasama juga semua. Kami bersedia. Nah, karena apa di sini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan juga pun kedatangan kami orang-orang selayar di Batam ini, contohnya itu Raja Isa. Nong jauh di sana, penjajah Jepang Belanda. Ketika itu Haji Abdul Raja itu cucu dari Haji Ismail, itu orang lahir di Batu Bola. Kenapa disebut Batu Bola? Waktunya Upu Sergadi mau pulang kampung, dia naik perahu, naik di Penis, di situ dia turun, perahu itu terbelah, disebutlah Batu Bola. Siti Aisyah datang dari Ulu Ladang. Sekarang kan ada kampung disebut Ulu Ladang. Makanya itu orang Selayar itu kebanyakan petani. Dari dulu itu kita mempunyai surat kebun. Tidak pernah orang-orang Selayar itu bayar WTO. Kami bayar tidak. Tanyakan aja orang-orang tua yang masih hidup sekarang. Jadi perlunya kami, artinya ini satu kita punya ini, artinya bahasa Selayar, lak munte si batu ki, lak bulu si papaki, artinya itu jeruk limau tuh satu biji, tetapi bijinya banyak di dalam Pak, disatukan. Bambu itu berapa luasnya kan? Disatukan. Supaya dari ujung sampai keliling Selayar semua. Bugis lain, Melayu lain. Tapi kalau Bugis Melayu itu diibaratkan mata putih dengan mata hitam, tidak bisa dipisahkan. Ada perjanjian itu Melayu dengan Selayar, sumpah setianya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah untuk dikomentari. Kata Bang Asik ini. Para ripahan juai. Sebenarnya beliau ini kalau kuliah ini di Fakultas Sastra ini beliau ini. Nah, jadi sebenarnya beliau ini tahu persis. Mungkin Pak Haji Ramlan juga salah satu tokoh yang tahu persis. Nanti kamu orang-orang kita hadir di Pulau Batam ini, naik di pangkalan pertama di mana, kemudian besar di mana. Makanya orang Selayar ini ada di Nongsa, ada di Teluk Mata Ikan, ada di Batu Besar, ada di macam-macam. Dan sebenarnya orang-orang Melayu kalau kita menilik sejarah, asal muasalnya juga dari kaum Bugis, asal muasalnya. Tetapi karena ada percampuran perkawinan di waktu dulu, maka akhirnya Bugisnya lama-lama hilang. Sesungguhnya Hang Tua itu orang Bugis, apalagi yang adik-adiknya Hang Jebat, Hang Likiu dan seterusnya. Yang tidak orang Bugis, Hang Kebun. Dalam film Piramli. Biar ketahui sih kita panas. Saya ingin bertanya, saya ini udah pakai baju yang salah ini sebenarnya. Ibu-ibu dari tadi ketawa saja. Mata hitam, mata putih. Tapi macam mana lah Pak, kan hanya ini yang ada di rumah.
Saya belum ada pakaian selayar, saya belum ada. Ini pun songkok dikasih sama orang nih. Tapi jangan tengok songkok dia, jangan tengok baju dia, tengok hati Rahman dia. Nah, udah banyak yang Pak Lurah tahu betul saya ini. Saya jadi bilang lagi, Pak Rahman jadi Pak RT aja, Pak RT-nya udah lewat katanya kan. Saya bilang saya tak cukup syarat untuk jadi Pak RT Pak Lurah. Susah, bawa capnya susah nanti. Jadi biarlah adik-adik. Saya gini-gini dah 60 tahun ini komandan. 60 tahun berat bagi saya untuk ya kami bersama dengan Pak suami dari Kak Jamila ini aja lah membina, membangun, membesarkan masjid saja. Walaupun saya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Maklumlah, sama-sama kita memahami semuanya ini. Alhamdulillah dengan pengantar yang sangat singkat, tapi kita paham tujuan daripada Deng Reading ini mempersatukan di sini. Kalau boleh kami menyimpulkan adalah mari kita berpikir lagi, mari kita satukan pikiran kita ke depan. Bukan saya mau mengajak ke 2024, tetapi mau tidak mau orang Selayar harus ada di situ. 2024 ini bukan milik Pulau Batam yang hanya di seputaran-seputaran sana. Sedangkan kita orang Selayar ada di Tanjung Piayu, ada di Tanjung Bemban, ada di Tanjung Sengkuang. Ini Tanjung-Tanjung semua kita sebut. Ada Teluk Mata Ikan. Ini orang Selayar banyak. Tapi ayo mari sama-sama. Kita sudah harus bangga kita punya saudara kita Muhammad Yunus yang duduk mewakili dari kaum. Kita bisa sebut bahwa ini orang Selayar asli. Kita tahu persis siapa keluarga dan latar belakangnya, tapi kita bangga. Kita ingin lahir Yunus yang lain. Boleh tak? Alhamdulillah. Tapi tak cakap 2024, tapi ini juga yang dicakap Rahman. Kemana cerita? Ini saya bergurau saja. Tentunya di 2024 kita tidak melihat sosok siapa yang masuk ke dalam bilik suara itu. Ibu-ibu harganya juga cukup mahal. Satu dibayar satu suara, ibu-ibu dengan satu suara, bapak-bapak. Kukutak nang kirolo, rek bedana kagela. Tidak kan? Tu kalau manyang tamak rinjo, tu biasa-biasa juga tamak rinjo, singka mau jibai. Satu orang satu suara. Ayolah kita bersama-sama. Siapa yang ingin kita besarkan? Jangan kami lagi. Kami dah pensiun. Kami bukan provokator. Sponsornya sajalah kami Pak Ramlan. Tak perlu lagi. Ini macam Pak Mazlan ini mungkin sudah tak perlu lagi. Kasih adik-adiknya, insya Allah. Kasih ponakan-ponakannya, insya Allah. Kasih ini anak Pak Haji Rahman. Kasih laluan. Insya Allah nanti bayar mahal ke saya. Baik, seterusnya ingin kita mendengarkan sedikit, setidak-tidaknya mewakili dari Kelurahan Batu Besar. Kita berada di Batu Besar. Jangan sampai ini salah bawa, Pak Lurah ya. Jangan sampai ini salah bawa. Artinya apa? Forum kerukunan keluarga Selayar ini memang harus berjalan pada rel-rel yang sebenarnya. Forum-forum sebegini, alhamdulillah saya sudah banyak berjalan, jauh perjalanan saya. Biasanya cacatnya itu kalau dibawa miring. Kalau sudah keluar dari garisnya, ya itu tadi, ada yang suka, ada yang tidak suka. Akhirnya terjadilah yang kita sebut pecah di tengah jalan. Nah, mumpung ini baru 4 tahun, ayo sama-sama kita besarkan ini tanpa harus ada embel-embel yang kita sebutkan tadi. Kita oke-oke saja. Rahman oke-oke saja. Pak Mazlan oke-oke saja. Yang lain oke-oke saja. Politik tetap harus melekat kepada kita, tetapi kita bisa pisahkan. Sekarang kita lihat ada adik-adik kami yang luar biasa, ada Adinda Agus yang langsung dengan mengambil alih saudara kita almarhum Haji Ruslan. Kemudian ada satu lagi, ada Andi, anak dari Haji Abdurrahman. Kemudian ada satu lagi tokoh Haji Marsapuan. Tinggal kita dudukkan saja.
Nah, tapi jangan pakai perahu KKS forum kerukunan keluarga selatan ini. Kami hanya ya bensinnya sajalah. Nah, bensinnya sajalah. Tapi perahunya jangan, insya Allah. Kalau tak pecah lagi kita. Kita dengarkan dulu sedikit sambutan dari Bapak Lurah Nongsa, sekedar menyampaikan sekapur siri, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah ke depan. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama tentunya mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-nikmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi pada siang hari ini dalam rangka halal bihalal forum kerukunan keluarga Selayar di Kelurahan Batu Besar. Tentunya yang pertama yang kami hormati Bapak Babin Kantipmas Kelurahan Batu Besar yang dalam hal ini mewakili Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Camat yang hadir dalam hal ini diwakili oleh Pak Sony, Kasih Pemerintahan Kecamatan Nongsa. Orang tua kita yang hadir ada Bapak Haji Maslan Madiun, ada Bapak Haji Husin, Bapak Haji Rahman, dan Pak Rahman, dan tentunya Pak Ustadz Haji Marsaban LCMA yang berkenan hadir pada siang hari ini. Juga tentunya yang sangat-sangat berbahagia tentunya pengurus forum kerukunan keluarga Selayar, Bapak Syariding dan jajarannya. Bapak Ibu, di hari yang ke-25 bulan Syawal ini masih banyak tentunya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Kami tadi pagi juga di Kabil ada halal bihalal juga, cuma disejalankan dengan peletakan batu pertama pembangunan masjid. Di tahun 2019 atau 2018 ya Pak Sariding ya, kita juga mengadakan halal bihalal dulu. Pada saat itu Bapak Wali Kota berkenan hadir. Nah ini setelah pandemi tahun 2022 kita mengadakan, walaupun secara sederhana tentunya maknanya mari sama-sama kita lapangkan dada kita untuk saling memaafkan. Kuncinya halal bihalal begitu. Yang disampaikan Pak Rahman tadi ya banyak memang di Pulau Batam istilahnya forum ataupun kekerabatan di katakanlah organisasi-organisasi masyarakat yang di perantauan itu sangat-sangat banyak. Tentunya yang disampaikan tadi itu kami juga setuju, artinya forum ini harus mampu memberikan
kontribusi kepada khususnya pemerintah Kota Batam, jangan sampai malah menjadi katakanlah musuhnya pemerintah kan gitu. Artinya itu tadi, kalau dibawa jalan yang lurus, tapi kalau sudah agak miring-miring, artinya tentu jalannya ya forum, artinya kembali ke konteks awal bahwa itu menghimpun katakanlah warga-warga yang di perantauan, mungkin yang serumpun untuk kegiatan sosial, untuk katakanlah yang saya pahami, jangan sampai anak cucu kita, cicit kita ini lupa dengan budaya di kampung kita. Nah, itu yang kita pahami. Itu sebenarnya istilahnya yang paling hakiki itu. Kalau yang lain-lainnya itu sebatas istilahnya sosial artinya kadang-kadang kan ada yang keluarga-keluarga yang tidak masuk forum yang memang harus kita perhatikan juga. Yang kedua tentunya yang disampaikan Pak Rahmat tadi juga saya setuju bahwa di 2024 itu putra daerah Nongsa ini kan kemarin 2 yang duduk itu. Nah, sekarang tentunya harus ada, kalau saya bilang itu harus ada penggantinya, karena tidak mungkin orang yang dari luar itu memperhatikan kita. Tentunya orang yang dari kita yang memperhatikan ya saudara-saudaranya. Tadinya dia memang tinggal duduk saja, tinggal dikatakanlah ya bersembang bagaimana istilahnya baiknya, supaya artinya ada yang duduk di sana, salah satunya. Yang selanjutnya tentunya kami selaku katakanlah pemerintah Kelurahan Batu Besar mengucapkan kepada pengurus Forum Kerukunan Selayar ini tentunya mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya, dan izin mungkin mengingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. Saya lihat istilahnya sudah kayak nggak ada COVID lagi, tapi untuk Nongsa memang hijau Pak, hijau. Dan mudah-mudahan artinya doa kita semua di tahun ini atau istilahnya akhir tahun ini sudah memang tak ada lagi COVID, istilahnya doa kita semua, karena memang ini masa transisi dari pandemi ke endemi, dan memang dari pemerintah sudah melonggarkan untuk pemakaian masker itu di luar rumah, kecuali di kerumunan. Kalau di dalam rumah boleh memakai, tidak memakai. Saya rasa itu mungkin sekali lagi mari kita jaga diri kita jaga keluarga-keluarga kita, dan mudah-mudahan kita doakan bahwa memang pandemi ini segera berakhir, karena memang bukan hanya di Batam atau di Indonesia saja, karena memang seluruh dunia memang sudah katakanlah demikian adanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sedikit lagi ya untuk Bapak Lurah. Orang yang pertama nanti yang akan sibuk kalau Forum Kerukunan Selayar ini lari keluar dari jalur, pasti larinya ke Pak Lurah gitu. Jadi wajar beliau ini berpesan di dalam kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan Polsek. Polsek udah pasti Pak, udah pasti kayak manapun, bukan orang pertama dari tingkat apapun. Polsek orang yang paling terdekat untuk pengayamanan dan pengamanan. Tapi Pak Lurah ini adalah tumpuan masyarakat, mati listrik aja ke Pak Lurah. Belum lagi yang lain-lain, mau minta surat segala macam surat juga ke Pak Lurah. Jadi insya Allah wejangan dan pesan dari Pak Lurah perlu kita resapi dalam, bahwa ke depan benar-benar Forum Kerukunan ini berjalan pada jalur yang sebenar-benarnya, insya Allah. Dengan begitu nanti insya Allah ke depan kita akan bisa paling tidak
apa yang menjadi tujuan daripada kita semua. Setidak-tidaknya adalah lagi pengganti dari almarhum yang bisa duduk di sana, yang setidak-tidaknya mendengarkan keluhan, mendengarkan keluh kesah, dan lain seterusnya. Insya Allah kita akan berpikir masih ada waktu, masih ada waktu. Seterusnya ingin kami memberikan kesempatan yang sangat berharga ini kepada Bapak Camat Nongsa, atau beliau yang mewakili, yang dalam hal ini sudah disebut beliau adalah kasih pemerintahan di Kecamatan Nongsa. Kebetulan Bapak Camat berhalangan hadir dan mengutuskan untuk mewakili beliau, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sony Aprianto. Jangan tengok saya dengan dia, kalau saya tengok dengan dia bini sama bini adik-beradik. Tapi beliau ini kebetulan dalam hal ini duduk di kecamatan, dan setidak-tidaknya gaung ini sudah sampai di camat. Nah, ini yang paling penting. Jadi setidak-tidaknya kalaupun akan ada mengurus surat rekomendasi untuk kepentingan ke depan untuk forum ini di kecamatan sudah diketahui, apalagi di kelurahan. Inilah gunanya kita memberikan waktu bagi yang berkepentingan untuk datang dan memberikan sambutan. Insya Allah itu kepada Bapak Camat Nongsa atau beliau yang mewakili, dipersilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Lurah Batu Besar, yang terhormat Bapak Babin Kamtimas, Pak Matus, Babinsa, Pak Arif, orang-orang tua kami, Pak Haji Husin, Pak Datuk Haji Maslan Madiun, Pak Tuan Guru Reading, Pak Haji Ramla, dan yang hadir di sini semua yang biasa saya sebutkan satu persatu. Ada juga tokoh kita, Ustadz kita, Ustadz Haji Mas Safwan, LCF. Tokoh pemuda kita, Bapak Haji Agus Wahab. Udah Haji ya? Amin. Insyaallah amin. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain, Pak Ngerahman juga boleh kita anggap tokoh saat ini karena banyak juga katanya yang datang ke beliau. Kalau sudah mau ya, Pak Rahman ya. Tidak banyak yang saya sampaikan, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Lurah. Saya di sini hanya mewakili Pak Camat, dan Pak Camat mengucapkan banyak-banyak meminta maaf karena dari pagi tadi seperti diceritakan oleh Pak Lurah, selama acara dari selesai Idul Fitri sampai nanti kita ke Doha ini banyak sekali acara halal yang melibatkan kita dari kecamatan dan kelurahan, sehingga kita berbagi-bagi nih, berbagi. Kebetulan Pak Camat juga sampai hari ini masih ada, siang ini masih ada acara di wilayah kami, Pak Samuel saya lupa. Untuk itu beliau mewakili kepada saya menyampaikan bahwa kami dari pemerintah Kecamatan Nongsa sangat-sangat mendukung sekali adanya kegiatan seperti ini, sangat mendukung sekali adanya kerukunan atau forum-forum keluarga seperti ini, karena forum keluarga inilah nanti akan mengikat kita, mempererat tali silaturahmi baik dari kami sebagai pemerintah maupun dari masyarakat. Karena kalau satu-satu kita kumpulkan kan repot, tapi kalau ada forum seperti ini bisa perwakilan datang di kita, ada permasalahan dan sebagainya, bisa kita pecah bersama-sama. Insya Allah nanti kami akan selalu mendukung apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh forum apa tadi nama? Forum Kerukunan Keluarga Selayar. Saya tadi bertanya, untung Tuan Guru sudah menjelaskan. Yang di atas itu apa tadi? Saya tanya sama Aco, Aco tanya sama Rahman, kedengaran sama saya di sana. Karena tadi ada mic, tapi dijelaskan oleh Tuan Guru ini, insya Allah saya sudah paham. Artinya ini adalah bagaimana kita sama-sama masyarakat Selayar ini bersatu. Pak Babin Kamtimas, Pak Binsa, saya tidak ada darah Selayar, tapi turunan saya ada darah Selayar. Karena saya, kalau kami ada bercanda-bercanda, kami ini ISIS, Ikatan Suami Istri Selayar. Nah,
Saya ikut sambil slide. Ada beberapa termasuk sama-sama nggak masuk ya. Ya, jadi saya juga cukup bangga dengan adanya kerukunan ini, cukup bangga dengan adanya persatuan keluarga seperti ini karena secara pribadi saya juga termasuk di dalamnya. Tapi secara institusi mungkin saya menjadi bagian dari pemerintah Kota Batam. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda, masih energik. Kita perlu dukung, semoga menjadi seorang camat nantinya. Boleh? Boleh. Saya sudah sering marah-marah sama dia ini. Kapan jadi camat? Pindah sana, pindah sini, masih kasih juga. Kapan jadi camat? Bukan calon mati, Pak ya. Camat yang sebenarnya. Baik, Pak Haji Ramlan, sehat Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Insya Allah yang sudah rindu dengan kampung, yang sudah ingin dengan melihat pentas seni budaya kita, sebelum kita mendengarkan sedikit tausiah dan siraman rohani membekalkan kita semua, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang nantinya akan disampaikan oleh al-ustadz kita, ustadz kebanggaan kita akan tampilkan pentas silat kontau yang dalam hal ini dipimpin oleh Tuan Guru Dan Reading. Pentas silat kontau ini diberi nama dengan pentas atau silat kontau Saweri Gading. Sama-sama kita Saweri Gading, ini adalah nama lain daripada Makassar. Bahkan di mana-mana kalau asrama itu tidak mempergunakan asrama Makassar, asrama Saweri Gading. Di dalamnya itu ada Jeneponto, ada Maros, ada apa segala macam. Insya Allah di Jogja besar Saweri Gading, insya Allah. Tapi suka berantem, suka berkelahi. Mudah-mudahan Saweri Gading di sini walaupun pintar kontau tapi gelesani Pak Laga mamola buah. Insya Allah. Baik ya, kita tunjukkan dulu. Baik, karena negara itu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Hadirin, ini selalu ditampilkan pada saat-saat ada acara penyambutan mempelai pria pengantin, dan insya Allah sama-sama kita menyaksikan dan mendengarkan. Iya. Ya, nih masih kecil-kecil. Taksir umur baru ya 8 tahun. Tapi saya tak berani ngelawan. 6 tahun. Ya. Nah, saya mundur. Murah lagi udah kalah. Iya. Hop. Iya. Aku buku aku. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Iya, ini cikal bakal. Iya. Iya. Itu pedangnya nih pedang benar ini. Iya. Iya. Baru umur 6 tahun. Belum tahu yang mana musuh, yang mana lawan. Jangan-jangan bunuh mak dia pula nanti. Iya, 6 tahun. Selanjutnya, nah ini yang lebih besar lagi. Siapa? Ayo, selanjutnya. Dipersilakan yang selanjutnya. Iya. Nah, ya, tama kowe. Iya. Ya.
sudah 26 tahun. Kalau tadi 6 tahun, kalau ini sudah 26 tahun. Saya lebih takut lagi duduk sebelahnya. Iya. Inilah gaya orang Selayar yang di dalam acara-acara resmi kita sering menyuguhkan. Iya, itu sekapur sirinya, bunga-bunganya seperti itu. Nah, ternyata orang Selayar juga tidak kalah. Ada yang cepat, ada yang gondrong. Nah, ini bisa disebut wironya ini. Iya. Nah, kita berikan tepuk tangan. Bagus. Inilah yang digembleng oleh Tuan Guru Dain Reading supaya warisan budaya ini tidak musnah, tidak hilang. Ternyata orang ini mau duel. Iya, salam dulu. Minta maaf kalau ada yang kena. Patah apa ini? Patah apa emang ini? Iya. Iya. Jaga kok. Iya. Oh. Pak Haji Ramlan dulu jago ini kalau yang ini. Hebat nih. Yang tak jago Pak Ustadz Sapawan. Nah, dia tak pandai bersilat kalau Pak Ustadz Marsapuan. Dia silat lidah yang pandai. Iya. Iya, siap. Besi kan? Kedengaran kan suara besinya? Iya. Gelen plastik ini juga dong. Iya. Ya. Ya, jaga kok. Hop. Hop. Up. Gelen pekola tapa namun rejo. Iya, Kodi. Iya. Gile Pak, iya. Iya. Sekali, Pak. Iya. Oi, hop. Inilah tanda hop. Ali padang jo. Baju kata. Ali padang lah. Iya. Jadi kita memang harus jujur, harus fair, harus sportif. Iya. Apabila memang sudah pedang satu, maka dilanjutkan dengan tangan kosong, istilah sekarang ini. Iya. Baik. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Tidak jatuh loko ah. Tak ada yang luka ya. Baik. Alhamdulillah, hebat. Iya, ini lebih lagi nih. Ini bisa berjalan di atas air dia ini. Ya. Betul. Coba kasih jalan, coba kasih aqua itu. Berjalan di atas aqua dia bisa. Iya. Dia tak pernah keluarkan. Sebenarnya zaman dulu banyak orang-orang hebat di Batu Besar ini ya. Banyak. Saya bangga mengatakan bahwa orang tua saya itu tidak mempan ditembak. Saya bangga. Bisa tanya dengan orang-orang tua di sini, orang tua saya. Tapi kalau Rahman tak mampu. Saya jangan. Kalau bapak saya ada sejarahnya. Dan kita berharap ilmu-ilmu itu masih diturunkan. Mudah-mudahan Dain Reading masih punya. Bayangkan Bapak, Ibu, suara desingan dari senapang itu kelihatan. Tapi orang-orang tua kita bisa menghindari. Subhanallah, hebat. Nah, dia ini juga seperti itu. Yang baju putih, kenapa dia tidak pakai baju hitam? Karena memang kebesaran dia. Dia bisa berjalan di atas air ini. Insya Allah, nah, awas. Tujuan kemana, Kap? Polsek atau rupanya mundur dia. Saya bawa pistol. Iya. Bunga-bunganya baik. Ya, ternyata dia juga ingin mengadu rupanya. Ya, kalau zaman dulu ada bawang putih, bawang merah.
Nah, kalau ini kita lihat ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, kita berikan tepuk tangan. Agak jauh ngambil ini. Hebat. Inilah hebatnya. Iya. Oh. Belajar ini tidak cukup 1 bulan. Ambil kacamata dia, nanti injak. Iya. Iya. Iya kak kok? Iya, sadia kok. Iya. Iya. Oh. Oh. Iya. Berikan tepuk tangan. Iya, oh. Oh, iya. Ini namanya freestyle boxing. Iya. Oh. Nah, kalau sudah kayak gini, nah. Oh. Oh. Ah, ya. Ya. Ya, sekali Pak. Iya. Oh. Iya, oh. Iya. Apa artinya itu? Kami mengalah gitu. Harus ada jiwa satrianya di dalam sini. Artinya yang kecil mengalah kepada yang besar, insya Allah ya. Kira-kira seperti itu ya Tuan Guru ya. Tapi kalau mau diteruskan saya takut kalah yang besar ini. Karena dia pakai sepatu. Baik. Kita dihiburkan sejenak. Tapi sekarang kita sama-sama kita komit saja. Waktu asar ini lebih kurang jam 3:20-an. Maka Pak Ustadz Marsapuan punya waktu lebih kurang 20 sampai dengan 25 menit. Pak Ustadz Marsapuan boleh pakai pedang. Jangan buat malu lah. Kalau nak pakai pedang saya ajak Pak Haji Ramlan. Kita coba dulu Pak Haji Ramlan ini. Jauh-jauh dari Jambi apa pula tak boleh pandai Pak Haji Ramlan ni. Ya baik. Bagi yang sudah ada juadah di depan, Pak Kapolsek mewakili Pak Lurah, Pak Haji Mazlan, yang lain seterusnya dipersilakan. Ya. Mana Kak Erna kami ini? Ibu Erna? Ya, mana? Ibu Erna boleh main pedang? Pedang-pedangan boleh. Kalau Bu Erna boleh main pedang, saya sanggup Pak. Ibu Erna. Baik, duduk kat depan Bu Erna sampai Pak Haji Ramlan. Ya. Bu Erna ini juga tokoh. Tapi inilah hebatnya batu besar gitu kan. Hebat. Saya suka dengan batu besar, multi. Ya kalau satu aja susah gitu. Jadi memang harus di multi color, multi warna. Jadi ada yang kuning, ada yang biru ya Bu Erna ya. Ada yang merah. Tinggal nengok dari jauh mana yang jelas nampak. Tentulah yang merah Bu Erna ya. 100 buat saya. Ya, baik. Kita tak ngelihat warna lah. Kita ngelihat ke depan ini nak dibuat apa lagi nih benda ini. Baik. Mudah-mudahan. Pepatah Arab mengatakan fastabiqul khairat, bagus. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini juga kita harus baguskan, insyaallah. Jadi dunia kita cari, akhirat juga kita utamakan. Maka kalau apabila kita bisa menyeimbangkan dari kedua aspek ini, dunia dan akhiratnya, insyaallah kita akan selamat nanti sampai di alam sana menuju kepada Tuhan kita, insyaallah. Apapun agama, saya kira sama akan menyeimbangkan daripada dunia dan akhiratnya. Maka untuk yang seterusnya ini, mari kita mencari bekal untuk akhirat. Kita dengarkan tauziah dari Al-Ustadz Haji Marsapuan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan disiramnya kita dengan kata-kata yang indah, InsyaAllah bahtera daripada forum kerukunan keluarga Selayar ini akan berlayar bagus, tidak berbelok, tidak menghantam karang, dan tidak juga karam di depan, insyaallah. Kita semua membesarkan ini tanpa melihat warna dan baju kita siapa, insyaallah. Pada Al-Mukarram
Majelis mempersilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد والشكر لله. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan ia petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa menolongnya untuk memberikan ia petunjuk. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah termasuk orang-orang yang rugi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanyalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk seluruh umat manusia, karena kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran serta beriman kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang mulia, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Senantiasalah takut kepada Allah di mana saja Anda berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menutupi dari kesalahan dari perbuatan burukmu. Pergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan, yaitu akhlakul karimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, orang-orang tua kami yang sangat kami muliakan, para ayahanda dan para ibunda, ada ayahanda Haji Husin, ayahanda Datuk Haji Mazlan, ayahanda Haji Ramlan, dan para ayahanda yang lainnya, ayahanda Syarifin, yang sama-sama kita hormati Pak Lurah, Itu Besar, Pak Camat, mohon maaf harus disebut Camat dulu, Pak Camat, Pak Sony, Ketua ISIS Batam, Ikatan Suami Istri Selayar, Masya Allah. Saya tak masuk gitu.
ayahanda saya masuk ketua pembinanya. Beliau istrinya orang Selayar. Ayahanda Mas Dulan juga itu termasuk dari pembina ISIS. Istri beliau orang Selayar, Tulen. Ikatan Suami Istri Selayar. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek atau yang diwakili oleh Bapak Babin Kamtibmas, Pak Dan Ramil, yang diwakili oleh Pak Babinsa, Bapak, Ibu-ibu, Ayahanda Abdul Rahman, serta hadirin wal hadirat, abang-abang, kakak-kakak, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada siang hari ini, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergi mengail bersama Wak Jalal, mendapat ikan dingkis dan ikan ungar. Hari ini kita hadir untuk mengadakan acara bihalal bersama forum kerukunan keluarga Selayar. Tepuk tangan dulu. Dari tadi tak ada yang berpantun. Mungkin dalam bahasa Selayar pantunnya nanti disampaikan oleh Ayahanda Abdul Rahman. Saya tak pandai pantun bahasa Selayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang Selayar yang ada di Pulau Batam ini sudah sejak lama menguasai Pulau Batam. Bahkan pernah menjadi wali kota 2 periode, yaitu Ayahanda Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah orang asli Selayar yang tapi sudah lahir di Batu Besar. Tahun 2007 atau 2008 kami alhamdulillah diberikan kesempatan untuk pergi ke Selayar. Saya beserta Bang Haji Zulkifli Idris pergi ke Selayar. Sempatlah melihat kampung halaman kakek Samsudin, ayahanda dari Ibunda Hajah Rohana, dan ayahanda dari Ayahanda Abdul Rahman. Sungguh indah sekali Pulau Selayar, yang ibunda saya sendiri tak pernah sampai ke sana, walaupun dia orang asli Selayar, tapi karena dia lahir di Batam, ya, lahir di Batu Besar, lahir di Batu Besar dia oh iya, saya takut dia lahir di Selayar juga, rupanya betul. Beliau tidak pernah sampai ke Selayar, tapi saya alhamdulillah sudah sampai ke Selayar tahun 2008 kalau tidak salah. Sungguh indah, dan kenangannya, memorinya harus melewati, ketika itu melewati dari Makassar itu harus melewati beberapa kabupaten, kalau tak salah sampai 6 kabupaten ya, atau 5 kabupaten, sampai di terakhir di Bulukumba di Bira, menyeberang naik feri, kemudian sampai di Selayar. Ya, alhamdulillah, saya ingat di Selayar itu ada 2 orang Cina kalau tak salah. Tapi orang Cinanya tak pandai bahasa Cina lagi, pakai bahasa Selayar. Bayangkan, orang Cina pun pakai bahasa Selayar. Saya nginap waktu itu di hotel Selayar Beach, Selayar Beach di tepi pantai. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau katakan orang-orang Selayar yang ada di Pulau Batam ini sudah menyatu dengan orang-orang Melayu asli di Pulau Batam, ya, yang sejak tahun, kalau mau tanya dulu sama Ayahanda Haji Ramlan, kalau tak salah saya, beliau lahirnya di Batam, betul? Lahir di Batam beliau. Beliau umurnya sudah 76 berarti lahir tahun 1946. 46, Masya Allah. Jadi orang Selayar tahun 46 sudah ada di Batam. Kalau Ayahanda Haji Husin, kalau tak salah dia tidak lahir di Batam. Oh, lahir di Batam. Tahun umurnya sudah 90 kalau tak salah.
Masuk 90. Berarti tahun berapa? Tahun berapa lahir? 1931 Kak Erna. Orang Selayar tahun 1931 sudah lahir di Batam. Maka sudah lumrah ISIS itu banyak di Batam ini. Pak Babit kan ikatan suami istri Selayar maksudnya. Kenapa? Karena memang sudah turun temurun, anak beranak sudah lahir di sini, maka banyak orang-orang luar pun yang menikah dengan orang-orang Selayar di Batam ini. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Orang-orang Batam ternyata isinya bukan aslinya, bukannya hanya orang-orang Bugis yang kita kenal, sama ada orang-orang suku-suku lain, tapi orang Selayar pun banyak, dan itu ada di pesisir-pesisir pantai tadi. Makanya kata Ayahanda Abdul Rahman bilang ada di Tanjung-Tanjung, ada di Tanjung Sengkuang, ada di Tanjung Uma, ada orang Selayar, ada Tanjung Uma, ada di pesisir semuanya, ada di Batu-Batu, ada di Batu Besar, ada di Batu Merah, gitu. Semuanya di pesisir-pesisir. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Bapak kurang sehat kayaknya. Lebih semangat ibu-ibu nih. Ibu-ibu mau masuk surga? Bapak tentu pasti duluan mau masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Tapi ada tapinya, illa man aba. Kecuali yang tak mau masuk. Ada yang tak mau masuk? Ada. Ada yang tak mau masuk. Siapa mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tak mau masuk surga? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia yang tak mau masuk surga. Nah, insya Allah kita semuanya taat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk hamba-hamba dan umatnya yang akan masuk surga semuanya, insya Allah. Kata Rasulullah, ada 4 supaya kita mudah untuk masuk ke surga. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Yang pertama, salam itu saya selalu sampaikan, mungkin satu-satunya agama di dunia ini yang, mohon maaf Pak Babin Kapten Mas, beliau beragama Nasrani ya. Saya selalu katakan, ketika saya bekerja di pengeboran minyak dulu, saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan manajer-manajer bule, orang-orang barat, ada Australia, ada orang Kanada, ada orang British, Inggris, ada orang Amerika. Saya bilang satu-satunya agama yang mengutamakan keselamatan itu orang Islam. Saya bilang agama Islam. Kenapa bisa? Karena Islam itu Rasulullah menganjurkan kepada setiap umatnya untuk menebarkan salam. Menyebarkan salam. Salam kita itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh menebarkan salam kepada orang yang kita kenal maupun tak kita kenal. Jadi boleh kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal, apalagi maupun orang yang tidak kita kenal, apakah dia beragama Islam maupun bukan beragama Islam. Maka wajib pertama sekali kita menebarkan salam tadi. Salam itu kan keselamatan ya. Kalau bekerja di perusahaan migas besar itu, perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi sampai fatality, kematian, itu kan harus mengutamakan keselamatan. Kata orang-orang negeri sebelah, safety first, utamakan keselamatan. Maka saya katakan satu-satunya agama yang mengutamakan keselamatan itu Islam. Kenapa? Bertemu dengan orang pertama sekali saja itu
mendoakan orang yang dia temui itu untuk mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan keberkahan, keselamatan ke atasmu, warahmatullah dan rahmat Allah serta keberkahan-keberkahannya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau mau masuk surga ibu-ibu, tebarkanlah salam. Itu salah satu hal yang harus kita lakukan dengan mudah untuk kita masuk ke dalam surga. Ini kunci yang pertama kata Rasulullah SAW. Yang kemudian yang kedua, at'imut ta'am, berikanlah makan. Ya, memang mudah kita ucapkan, tapi zaman sekarang subhanallah, setiap Jumat itu sekarang kalau di Batam itu sudah menyebar di seluruh masjid-masjid yang ada di Batam ini, orang memberikan makan. Ada nama istilahnya Jumat Berkah, ya kan? Setiap minggu, setiap Jumat ada orang ngasih makan. Nah, orang yang biasa memberikan makan kepada orang lain, bukan hanya kepada orang miskin, siapa saja yang dia berikan, itu juga termasuk salah satu cara untuk masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan mudah. Yang pertama, afsyus salam. Yang kedua, at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Nah, apa yang kita lakukan pada siang hari ini, yaitu menyambung silaturahim. Halal bihalal itu dalam tanda kutip adalah bersilaturahim. Ya. Silaturahim, menyambung silaturahim itu juga termasuk salah satu jalan dengan mudah kita untuk masuk surga. Yang keempat, nanti saya akan garis bawahi tentang silaturahimnya. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wassallu bil-laili wan-nasu niyam." Salatlah, bangunlah engkau melakukan salat di malam hari sementara orang sedang tidur. Kata Rasulullah, "Tadkhulul jannata bisalam." Maka engkau akan masuk ke dalam surga selamat. Dengan 4 hal ini. Pertama, tebarkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ila man ta'rif wa man lam ta'rif, pada orang yang kau kenal maupun yang kau tak kenal. Kemudian yang kedua, berikanlah makan. Rajin kita berikan orang makan. Apalagi sekarang ini orang-orang Selayar ngasih makan. Nah, ini salah satu jalan untuk masuk surga dengan selamat. Kemudian yang ketiga, apa Bu? Ibu udah makan duluan nih, ibu udah lupa nih. Ibu udah makan dulu apa tadi? Silaturahmi. Silaturahim, ibu bapak-bapak yang paham, yang hafal ya. Wasilul arham, sambung silaturahim. Kemudian yang keempat, bangun di tengah malam orang sedang tidur, lakukanlah sholat. Insya Allah tadkhulul jannata bisalam, masuk ke dalam surga dengan selamat, dengan mudah. Silaturahim, ya, kalau kita